menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-3 primer penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 2.234.248.248.234 rupiah dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar 39.177.520.000 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti tindak pidana korupsi. A. Barang bukti fotokopi dokumen nomor urut 1 sampai dengan 1 Romawi sampai dengan nomor 37 Romawi tetap terlampir dalam berkas perkara ini. B. Barang bukti tanah atau kebun sawit nomor urut 4 Romawi, 5 Romawi, 7 Romawi dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut 1, 2, 3, 6 sampai 6 Romawi dirampas untuk negara untuk membayar kerugian perekonomian negara. C. Barang bukti elektronik nomor urut 1 sampai dengan 8 Romawi dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita. 2. Barang bukti tindak pidana korupsi, barang bukti aset tanah bangunan nomor urut 1 sampai dengan 11 dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian perekonomian negara. B. Barang bukti kapal nomor urut 12 dan 13 Romawi dirampas untuk negara pengganti kerugian perekonomian negara. C. Barang bukti helikopter dirampas untuk negara. Barang bukti dokumen kapal D sampai E terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti uang dan rekening nomor urut 20 dan sampai dengan 22 dirampas untuk negara untuk pengganti kerugian perekonomian negara. Barang bukti yang disita pada saat di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Dan yang membenarkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dan menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan terdakwa hanya menyesali telah melakukan kerjasama dengan PT Waskita Beton Aplikasi. Keadaan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan ini. Terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih dalam tanggungan terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dan meringankan, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan pokok ini. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum majelis hakim sependapat dengan penuntut umum. Oleh karena itu terhadap seluruh barang bukti juga akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini. Menimbang oleh karena telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini. Diperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang nomor 8 tahun 11 tahun tentang hukum acara pidana serta peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan. Ingatkan intinya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa
Asna ini yang identitasnya di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 17.383.389.175 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk ditutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada. 6. Menetapkan barang bukti sama dengan yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusannya. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas 1 khusus Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami di pasal ini SIMA sebagai ketua majelis ini Arsan Patrika SIMA dan Daini Basir SIMA Gimero masing-masing sebagai hakim anggota.